Bon. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu kroyo-kroyo datang di tempat ini ya, sudah menyempatkan waktu yaitu untuk beribadah di dalam acara pertemuan PUK di Gereja Sumber Soko di sini. Marilah pada sore hari ini, sore apa siang ya? Siang ya, masih siang ya. Di sini kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, karena kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita tidak dipandang dari gereja mana, dari bangsa mana, dari orang mana. Kita adalah satu di dalam kasih Kristus. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Dengan lembar pujian nomor 1. Terima kasih, kita semua adalah saudara, yaitu saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Marilah di sini kita akan memuji Tuhan. Kita tidak lelah ya untuk memuji Tuhan. Nah, marilah kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, jangan lelah.
Marilah kalau bisa kita ajak untuk bangkit berdiri, ya. Supaya apa, kita memuji Tuhan itu biar bisa apa? Los gitu loh. Los. Terima kasih atas segala pujian yang sudah dipujikan. Marilah sebelum itu kita berdoa pertolongan Tuhan Yesus, yaitu melalui doa pembukaan. Saya mohon yang terhormat Bapak Toto Herianto membawakan doa pembukaan. Bapa surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya, kami yakin bahwa Bapakku di surga hari ini, saat ini hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kita masing-masing, sehingga mendengarkan apa yang menjadi seru dan doa kami. Apa anak-anakmu dari Persekutuan Umat Kristen Kecamatan Sukolilo hari ini bersekutu untuk memuji namamu, untuk memuliakan namamu, untuk mendengarkan firman. Bapak, doa itu sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa
apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan kehendak. Untuk itu Bapak, saat ini kami berserah padamu untuk persetujuan doa PUK saat ini. Sekali lagi kami hanya berserah di tanganmu, sehingga apa yang kami dengarkan nanti, apa yang kami pikirkan nanti dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Bapa yang di surga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, ing mriki kalajengaken dawuh pangandikanipun Gusti ingkang ing mangke badhe kawadhar lumantar panjenenganipun Ibu Pendeta Marita Mangelu nggih menika ing mangke mugi saderengipun dawuh pangandikanipun Gusti wiyo kawadhar kita muji nuwun sanepun Gusti supados ing mangke saestu panjenengan dhewe tansah nyawisaken manah panjenengan tansah badhe gadhahi manah ingkang bingah. Semoga kita muji riyin wonten sanepun Gusti nggih pujian nomor 6 ingkang nggih menika isining kabar kabingan blih. Nggih menika Injil dayanipun isine namung kabar kabingan boten wonten. Injil menika isine kabar kasisan nggih. Monggo sasampunipun mangke muji menika dawuh pangandikanipun Gusti kula aturaken dhateng panjenenganipun nanti. Monggo muji amin isining kabar kabingan. Kabar
Pak, saya di sini aja ya. Iya. Bisa pakai mic lah, suaranya udah keras. Pangapunten Bapak Ibu. Tadi saya sambi dengan Zoom karena memang saya lupa kalau hari ini itu ada Zoom. Saya lupa menyampaikan ke Pak Halil kemarin. Pak Halil datang ke Pastori terus menyampaikan ada persekutuan ini, ikut bisa, oke siap. Tapi ternyata tadi pagi udah aku Gusti aku lali wonten Zoom untuk PIC kegiatan Hari Lansia Nasional yang diadakan Sinode GKJ untuk semua adik siswa itu besok di Jakarta tanggal 15-16. Nah ini kami para PIC itu diajak ke Zoom Bapak Ibu supaya nanti ada gambaran yang apa itu kalau nanti ke sana itu bagaimana. Oke, jadi Nyun Sewu tadi bukannya saya tidak mau memuji tapi harus ikut Zoom ini saya pengen tidak apa-apa. Oke, terus nanti Nyun Sewu juga yang kedua, nanti setelah ini saya tidak bisa menemani Bapak Ibu yang datang ibadah saat ini karena saya harus menjemput nanti anak saya dari Purworejo. Jadi nanti saya selesai bawa firman saya langsung minta pamit. Pangapunten, nggak bisa nyarengi sampai selesai. Sebenarnya seneng ya dikunjungi itu bisa bertukar pikiran lain sebagainya, tapi kok lokasi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan. Yang selanjutnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi ini nanti kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sampai dengan detik hari ini Tuhan boleh mengumpulkan para saksi-saksi Kristus di setiap gereja yang sudah tergerak dalam satu kelompok komunitas ini, Pati Selatan, untuk beribadah dan saat ini bertempat di GKJ Gerobokan Kebanggaan Sumber Sokong. Tuhan telah mengantarkan semua Bapak Ibu Saudara tiba di tempat ini dengan baik selama tidak merasa apapun. Sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat kami mengerti melalui karya Roh Kudus dalam hati pemikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya kami semuanya berlindung dan berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya akan membacakan firman Tuhan. Saya ambilkan, nanti kita akan renungkan bersama dari kitab Ayub. Ini bacaan harian Sinode GKJ Bapak Ibu. Bacaan pertama saya ambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Seperti itu. Kalau ada yang ngasih kitab suci, tawi wonten HP, mari kita siapkan sama-sama. Dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Seperti itu. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih, apakah kita pernah mendengar Bapak Ibu ada orang hidupnya itu benar, sudah mursyid, sudah setia sama Tuhan, sama rajin beribadah, apapun yang terbaik bagi Tuhan dia telah lakukan, tetapi dia harus menderita.
Bagaimana secara iman Kristen? Uripe iki wis tenanan, tapi ternyata masih harus menderita. Dalam kacamata kita kan ya orang sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, jujur, pokoknya semuanya lah, tapi harus menderita. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar dari kisah Ayub. Bapak Ibu sudah dan sering, bahkan ini sudah menjadi bacaan favorit mungkin untuk Bapak Ibu, kisah Ayub. Ya, ternyata dalam kacamata kehidupan orang percaya, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan belum tentu hidupnya itu akan baik-baik saja. Just fine. No, tidak. Tapi justru di dalam kehidupan orang benar, kan Allah berkata di Ayub pasal pertama, panjenengan sudah hafal itu, bahwa Ayub itu dikatakan umat Tuhan yang paling jujur, soleh di zamannya. Tidak ada umat Tuhan yang seperti Ayub di zamannya. Jadi kita bisa, kalau hitungan 1 sampai 10 mungkin bisa 10. Karena itu diakui oleh Allah sendiri. Tetapi tidak berarti dia akan lepas dari yang namanya penderitaan. Dan seringkali kita secara iman Kristen mempercayai bahwa penderitaan itu kadang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mbok sing enak-enak wae to Gusti. Kita sing dikarepke jane kan penak nggih. Enggak usah rekoso lah dalam hidup ini. Wong saya sudah ikut Kristus kok malah rekoso. Prei lah ngono jarene, gitu kan. Tapi ternyata ikut Tuhan, Bapak Ibu, tidak selamanya itu hidupnya berjalan mulus, selalu bertemu dengan jalan tol, tidak. Tapi kadang kita harus bertemu dengan kerikil kecil, batu besar, lubang kecil, ataupun sungai yang lebar, ataupun hujan duri mungkin. Tetapi itulah kenyataannya. Dan contohnya kisah Ayub itu sudah dirasakan. Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca dari pasal pertama sampai terakhir, itu panjenengan akan mengetahui bagaimana dinamika Ayub ketika Ayub diizinkan merasakan proses. Kalau saya itu senengnya itu proses, Bapak Ibu. Kalau ujian itu kok kesannya kita gimana gitu ya. Tapi proses dari Tuhan itu diizinkan terjadi dalam hidupnya Ayub. Ayub harus tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia mendapatkan proses harus sakit. Sebelum sakit ada bencana kelaparan. Bencana apa Bapak Ibu yang dialami oleh keluarga Ayub? Kebakaran. Anak-anaknya berpesta pora terus kebakaran, anak-anaknya meninggal semua. Terus giliran Ayub yang harus menderita. Semua dari ujung rambut sampai di ujung kaki itu semuanya sakit. Dan dia harus duduk di atas abu. Dalam konsep orang Yahudi memang kalau orang dalam penderitaannya sudah sampai duduk di atas abu dan memakai kain ungu, itu berarti dia benar-benar sudah tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan hanya berserah kepada Tuhan, dan di situ ada unsur pertobatan. Dan Ayub melakukan itu, Bapak Ibu, karena memang sakitnya itu sudah parah menurut kacamata manusia pada waktu itu. Makanya istri Ayub kan sedikit protes kepada Ayub. Mana Tuhan Allahmu yang kamu sembah itu? Mana dia? Apakah dia akan datang menolongmu? Ayub terus mengatakan apa, Bapak Ibu? Hai perempuan gila, kamu hanya mau yang enak dari Allah. Yang tidak enak kamu tidak mau. Ya secara manusiawi Bapak Ibu, Ayub juga pengennya yang enak dong. Sudah kaya raya, anaknya tumbuh, cerdas, pintar, semuanya dicukupi, hewan ternak semuanya ada, istri semuanya ada. Apalagi yang kurang? Tapi ternyata itu diizinkan oleh Allah. Dan Ayub harus menerima itu. Sekalipun istrinya protes, tapi Ayub tetap dapat melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ayub tidak maido sama Gusti. Tadi seperti yang saya ungkapkan di pertama,
Lho Gusti kula niki pun ngeten A sampai Z dijeletrehke. Ya, tidak. Bukan perkara itu Tuhan mau mengatakan itu, mau melakukan itu, tapi ada perkara yang lain. Nanti kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Dan akhirnya istri Ayub hanya diam ketika Ayub mengatakan itu. Jadi ternyata oke lah, yang tidak enak pun kita harus mau. Karena di situ Tuhan mau memproses kita, ingin melihat sampai sejauh mana sih iman percaya kita kepada Tuhan, masihkah murni, masihkah kuat, ataukah ketika ada proses itu kita menjadi kendung, semplah wonten ing mana. Hal-hal usianya aku semoga udah wong Kristen. Sesuk aku balik wae, gitu. Balik ke asal saya. Nah, ya monggo. Tuhan tidak akan Tuhan tidak akan membatasi. Silakan Anda mau bagaimana. Tetapi tanggung jawab seseorang ingkang sampun derek Gusti itu tetap setya tuhu sampai nanti akhirnya. Dan itu dilakukan oleh Ayub Bapak Ibu. Kita pun kalau ada ujian hidup, ya itu seperti Ayub juga. Kok yo ngene to yo gitu kan. Pengen iki mbok sing dilancarke, sing enak gitu Tuhan ya, tercukupi setiap hari kebutuhan kita, apapun itu tercukupi. Nggak usahlah ada tangisan dalam hidup ini kalau kita mau kan. Itu kemauan kita. Tapi Tuhan tetap mengizinkan kita berproses Bapak Ibu. Bahkan sampai dengan detik hari ini mungkin kita masih diproses oleh Tuhan. Karena memang kita masih ada dalam dunia ini. Dan kapan proses itu hilang? Ya nanti ketika kita sudah sowan wonten ing ngarsanipun Gusti, nggih pun sedaya menika sampun rampung, udah. Mila kan wonten kitab suci sampun lerem saking rekasane besar, ribet. Kita semua tinggalkan itu. Tapi ketika kita masih ada dalam dunia ini, ya oke lah. Mau bagaimana lagi? Ini sudah kersane Gusti dipun tampi. Nah, Bapak Ibu, ada dinamika dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan di situ Bapak Ibu, kalau panjenengan baca juga ada peran orang-orang terdekat Ayub. Panjenengan emot, ada 3 sahabatnya Ayub. Orang tegel dong, kalau sahabatnya menderita, mereka datang. 3 orang, sahabat Ayub, sahabat kental, bestinya datang. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ya, kelihatannya seorang sahabat itu datang kan untuk menguatkan kan. Tidak mungkin mau tambah nyemplah ke manahipun, tidak mungkin mau istilahnya ini gara-gara dosamu. Makanya Tuhan mengajar seperti itu. Harapannya Ayub itu dikuatkan, dihibur, diberi semangat. Tetapi yang dilakukan oleh 3 sahabatnya ini, mulai Bildad, mulai Zofar, mulai 1 orang lagi itu, 3 ini mereka tidak datang untuk menguatkan Ayub. Malah Ayub diharapkan meratobat. Kamu harus bertobat dan bla 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 bla. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika ada seseorang yang menderita, terus kita datang, tiba-tiba kita bilang bertobat, bukan lainnya. Itu gimana? Itu sangsaya toh. Tidak dipulihkan, tapi sangsaya kok aku dihakimi ya. Kan kalau datang itu kan ya mendoakan pasti. Tapi ketika dalam bercengkrama itu kan kadang ya tanpa kita hakimi juga dia sudah tahu Bapak Ibu kalau dia itu mungkin ya karena kesalahannya sendiri. Tapi kita sebagai orang percaya mungkin kita pernah merasakan hal seperti itu. Datang bukan untuk dikuatkan tapi malah dijeksani. Nah, oke aku lah itu gitu kan. Dandang mulai lah gitu. Mending aku dhewe anae nang kamar ndedonga, gitu kan. Ketika akhirnya sahabat Ayub itu Bapak Ibu ya tetap Ayub enggak, ini kuasa Allah yang ada dalam diriku. Meskipun ketika itu Ayub kadang ya sedikit ya
Terus dalam percakapan selanjutnya Bapak Ibu, dalam pasal-pasal selanjutnya itu Ayub bercakap Bapak Ibu dengan Allah. Bahkan tanya jawab, ada itu nanti di bagian lain. Ayub berkeluh kesah kepada Allah. Di bagian yang lain nanti Allah menjawab keluh kesah Ayub. Ini berarti ketika Ayub dalam kondisi menderita ini diskusi sama Allah, diskusi sama Tuhan. Wajar tidak Bapak Ibu? Kalau kita menderita terus kita mau diskusi sama Allah, wajar apa betul? Malah aneh, Tuhan kok diajak diskusi. Menurut panjenengan terus ini aneh apa limrah? Apa enggak lah, ngapain? Bapak Ibu, seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia akan bisa berkomunikasi dengan Allah sekalipun dia dalam kondisi sakit. Ketimbang kita bersulap, Tuhan ini maksudnya Tuhan apa ya? Artinya kita bertanya kepada Allah. Ayub juga bertanya, kok ini menimpa aku Tuhan? Kenapa? Seperti Musa bisa berhadapan muka dengan Allah, tidak ada lagi nabi Tuhan yang bisa berhadapan muka dengan Allah selain Musa dalam bentuk api. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita harus dekat sama Tuhan, sekalipun mungkin ketika kita dalam kondisi hidup yang mungkin secara manusia ini ora iso. Tapi di hadapan Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Jadi bercakap pun kita bisa Bapak Ibu, seperti itu. Dan ketika tanya jawab itu Bapak Ibu, kalau panjenengan mengikuti di pembacaan Alkitab itu, akhirnya di titik tertentu Ayub mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah itu nyata dalam kehidupan Ayub. Makanya tadi di ayat 42 Bapak Ibu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, kita boleh berkeluh kesah apapun, bertanya kepada Tuhan, bertanya terus, berdoa terus. Mungkin kita tidak bisa terima kondisi kita ketika Tuhan mengizinkan proses itu terjadi, tapi pada titik tertentu kita harus mengakui bahwa inilah kemahakuasaan Allah. Makanya ada satu pujian saya suka sekali ini Bapak, Bapak Ibu, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Itu Bapak Ibu, Allah kuasa melakukan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain dia namung pasrah sumende namung dumateng Gusti. Nggih wonten sema ingkang nyataken anak-anak sederek-sederek, tapi Bapak Ibu yang paling menentukan kita bisa menghadapi semuanya itu ketika kita memang mengakui ya Tuhan, seperti Ayub tidak lagi protes kepada Allah, menerima itu semua sebagai bagian dalam untuk memproses kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Oke, saya terima. Dan akhirnya Bapak Ibu disitulah Tuhan melihat ada kerendahan hati Ayub. Ayub tidak lagi bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Nanti ada bagian lagi Allah menanyai Ayub, Bapak Ibu, apakah kamu tahu kenapa aku membuat awan yang menutupi ini? Apakah kamu tahu kenapa aku membuat laut? Itu ada Bapak Ibu. Nah, Ayub tidak bisa jawab. Karena itu memang kuasanya Allah. Jadi di titik itu terus Ayub mengakui kemahakuasaan Allah, dan kita pun akan mengakui bahwa Allah berkuasa melakukan apapun, segala perkara dalam kehidupan kita. Sakit penyakit pun diizinkan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak kasih, tapi karena memang dalam rangka untuk merencanakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, Dia kadang memakai cara-cara yang di luar akal kita. Yang kadang mungkin, loh kok begini toh Tuhan?
Loh, kok begitu toh Tuhan? Boleh sih kaget Bapak Ibu. Tapi kita kembali seperti Ayub, kita mengakui kemahakuasaan Allah dan di situ ada kerendahan hati. Akhirnya Bapak Ibu ketika ada kerendahan hati pada diri Ayub, Bapak Ibu, akhirnya hidup Ayub dipulihkan. Hidup kita akan dipulihkan ketika kita memang mau merendah di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa memulihkan. Kalau dikatakan Ayub di situ, kalau Allah sudah melakukan, memang tidak ada satupun manusia yang bisa untuk, ya, istilahnya jangan gitu, ampun Gusti, ampun, tidak bisa. Ya sudah, dituntaskan. Tapi nanti di balik semuanya itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang manis yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti Ayub, dipulihkan kehidupannya, mentalnya dipulihkan, Yosefu kekayaannya juga dilipat gandakan 2 kali, dari yang hanya 1.000 jadinya belasan ribu. Dia mempunyai hewan ternak. Di awal-awal cuma 2-3 ribu, tapi di ayat terakhir ini, pasal terakhir itu menjadi belasan ribu. Luar biasa cara Allah. Tapi memang Bapak Ibu, rencana-rencana Allah itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita percaya bahwa rencana Allah itu tidak mendatangkan malapetaka, tapi mendatangkan tentrem rahayu. Datang engkang kita terus kepada mereka yang percaya. Kalau tidak percaya, ya Tuhan mau uji kayak apapun, kita tidak akan melihat. Kita tidak akan merasakan pemulihan itu dalam kehidupan kita, karena kita tidak percaya. Lebih banyak maitu, lebih banyak tersulok, boleh sih, tapi jangan sampai dikuasai. Akhirnya kita tidak bisa lagi berpikir seperti Ayub. Bahkan rendah hati di hadapan Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Akhirnya nanti sudah jadilah kehendak-Mu. Kita nanti akan melihat manisnya yang Tuhan sediakan di depan kita itu sudah ada berkat yang menunggu kita. Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar bahwa kerendahan hati ketika kita menderita, sekalipun kita sudah melakukan yang benar, menurut kita itu akan menolong kita untuk dipulihkan. Dari setiap permasalahan apapun, sakit penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan apapun, itu pasti kita akan mendapatkan pemulihan. Mungkin waktunya Tuhan tidak sama dengan kita. Waktu kita mungkin, ayo Tuhan, cepat Tuhan. Ini selak apa gitu kan, selak gitu kan, nanggung selak malahan seperti itu. Tapi memang Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Ayub mungkin dari sini, di sini tidak diceritakan berapa lama dia menderita, tapi pasti lama. Ada penderitaan yang lama, ada penderitaan yang cepat terselesaikan. Ya, tergantung Tuhan dan melihat sejauh mana kita tetap pasrah sumedi namun dumateng Gusti. Lan ugi Bapak Ibu kanthi adat asoring mana kita ngangkeni nggih Gusti Allah menika waos saged nandukaken sakata yang perkawis wonten ing gesang kita. Kita boten saged sela tapi hanya bisa menerima. Bapak Ibu, kalaupun sekarang kita sedang mengalami proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu kita terima itu sebagai proses untuk mendewasakan iman kita, sebagai proses untuk memurnikan iman kita, dan semakin kita diberikan proses kita semakin kuat. Hanya orang-orang yang diberi proses itu akan menjadi lebih kuat sehingga nanti ada proses lagi lebih kuat agar kita bisa lagi masuk ke tahap yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan yang lebih utama Bapak Ibu, kita dapat melakukan segala sesuatu itu karena memang Tuhan menguatkan kita. Ketika ada itu, masalah itu, kita nggak ditinggalkan. Kita peringati hari turunnya Roh Kudus kemarin. Tugas Roh Kudus apa Bapak Ibu? Roh kaya dan menika tugasipun nuntun paling panglipuran lan ugi miwataken kita datang sedaya piwulangipun Gusti. Ketika sengsara,
kita ternyata tidak merasa sendiri. Ada Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita mau melewati badai tofan dunia ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya Bapak Ibu. Mari kita kuat di hadapan Tuhan seperti Ayub, dan kita akan merasakan pemulihan yang ada. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Kami meyakini sebagai umat Allah yang telah Engkau pilih merasakan keselamatan. Keselamatan tidak hanya secara rohani, tapi dari segala pergumulan kehidupan kami. Dan janji-Mu ya dan amin. Seperti Ayub dipulihkan, kami juga akan dipulihkan dari segala apapun proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan memetik buah yang manis di kedepan harinya. Kuatkan iman kami Bapa, dengan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk membuka hati pemikiran kami, agar Roh Kudus bisa masuk berkarya, menuntun kami, menghibur kami, mengingatkan kami kembali kepada semua pengajaran-pengajaran Tuhan, sehingga kami tidak akan lupa akan ajaran Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka kami akan tetap kuat karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun kalau kami mungkin terlalu dikuasai oleh permasalahan kami, sehingga kami lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Mari Bapa, tangan-Mu yang kudus merangkul semua anak-anak Tuhan secara khusus yang hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka, mereka tetap dikuatkan sampai mereka melihat pemulihan yang manis daripada Tuhan. Amin. Yesus, Bapak Ibu, Pak Halim, keluarga besar Sumber Soko, saya mau balik karena nanti harus menjemput gendut. Jadi, matur nuwun, satu-satu berbagi. Matur nuwun Bu. Nggih, pangapunten nggih Bapak Ibu. Gusti berkahi Bu. Nggih, sami-sami Pak Toto. Pangapunten. Terus Bu, pamit. Maaf ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Halim pangapunten nggih. Gusti berkahi sedaya. Pak pangapunten, Matur nuwun. pangapunten. Matur layani. Saya tidak bisa ini soalnya jemput. Kalau membuat anu dari sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini yang saya dilanjutkan lagi. Kita sudah mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Maka kita kuatkan di dalam hati kita masing-masing di dalam Kristus Yesus. Namun sebelumnya itu ini dilanjutkan dengan persembahan. Kita iringi dengan satu pujian nomor 10, berkat anak cucu.
doa persembahan yang dibawakan oleh Bapak Mujiono. Semoga kita saliti. Allah promo kawula sesembahan kawula ingkang dampar wonten kraton swarga. Ngaturaken ageng panuwun dumateng Paduka Gusti. Awit pangayoman Paduka ingkang badhe paringaken wonten kalih sami. Bilih papan menika Gusti, kawula sami putra-putra Paduka sampun makempal kanthi menika Gusti kawula sampun nampi sabda pangandika Paduka ingkang kabaraken dening putra Paduka inggih menika Ibu Neti. Nanging dalem menika Gusti kali tandha pramatur dumateng Paduka bilih ing dalem menika Paduka awit sampun berkahi dumateng kawula sami pramila dalem menika Gusti. Kawula binjal syukur dumateng Paduka lumantaring peparing Paduka lumantar rezeki ingkang Paduka paringaken dumateng kawula sami lumantar panyambut damel kawula ing patidhelan kanthi menika Gusti mugi Paduka tansah berkahi dumateng pisung kawula ingkang alit menika saged kaagem ngwarakapi menapa ingkang kawula betahaken wonten pepantan wonten ing kedutaan wonten ing pelayanan wonten ing PUK menika kanthi menika Gusti kawula matur nuwun dumateng Paduka awit Paduka sampun berkahi dumateng kawula sami rumah setengah panyambut damel kawula dherek sami ing patidhelan namung pangus Paduka ingkang badhe berkahi dumateng kawula sami satemah sedaya ingkang Paduka paringaken dumateng kawula sami minangka pratandha pamatur nuwun dumateng Paduka bilih kanthi menika Gusti lumantar pisuk menika kangge ngladosi keladosan Paduka ingkang wonten caket menika mugi Paduka tansah berkahi kanthi sae matur Gusti sedaya panjenengan ingkang boten sampun aturaken dumateng Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nggih pada saat sinipun kula pasrahaken dumateng Bapak Toto. Anu dulur ketuane niku Pak Pendeta Dono nggih ya. Ngaten nggih? Nah, pramila yo sawetan aturke Pak Pendeta Dono kliru menawa wong boten ya sing berat menika Pak. Monggo Pak Pendeta Pak Ketua. Bapak Ibu, Shalom. Kita masuk ke doa syafaat dan doa penutup. Kita tutup dulu ibadah dan nanti dilanjut dengan diskusi dan juga untuk dulu ibadahnya. Kita masuk dalam doa syafaat yang sudah kami bagi Pak Santoso dan Mbak Pur untuk mendoakan dari pokok doa gereja masing-masing yang sudah panjenengan tulis. Kemudian dari Pak Santoso, Mbak Pur, kemudian nanti Pak Toto yang akan menutup dengan doa berkat. Kemudian nanti kita lanjut dengan bintang-bintang. Betul ya? Sebelum kita doa syafaat, pujian nomor 11 Mas. Siap langkah kita akan angkat pujian ini dan diawali Pak Santoso, Pak Pur dan Pak Toto. Diatur oleh Tuhan dan
Waktu imanku mulai goyah, jadilah jalanku hampir sesat. Dengan Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Jangan takut, ku tahu orang ini bertempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang terkasih. Tuhan saja, Dia Tuhan saja harapanku. Sejahtera dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Jangan takut, Tuhan berdiri bertempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapak Ibu monggo kita duduk saat. Doya Allah ingkang netahaken langit lan bumi ingkang kawula sembah wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula kepareng sowan wonten ngarsa paduka Gusti ngaturaken pamuji syukur. Awit paduka ingkang sampun berkahi dhateng umat paduka wonten ing wilayah Sukarela menika. Kasebat PUK. Gusti matur nuwun paduka ingkang sampun nyarengi kawula sedaya saking griya dumugi tempat menika kanthi wilujeng. Sedaya menika namung saking Sih Rama Paduka. Salebetipun ibadah kawula saged memuji asma Paduka. Salebetipun ibadah ugi kawula saged mirenaken sabda Paduka. Mugi sabda ingkang sampun dipun medalaken dening Kuto Abdi Paduka kala wau Paduka tanem wonten ing gesang kawula piyambak-piyambak. Supados wonten perjalanan hidup kawula daya seturut kalian firman Tuhan ngantos gesang menika saestu ndadosaken berkat lan ndadosaken kawulanipun Gusti. Saksampunipun ibadah kawula badhe sapaat Gusti mugi Paduka pirengaken sedaya jemaat Paduka ingkang sami mantempal menika. Napa ingkang kasuwun dening Gusti mugi Gusti pirengaken. Kawula badhe ndedonga kangge GKI Sukarela. Gusti Paduka berkahi jemaat GKI Sukarela. Paduka berkahi jemaat menika nggadahi kesehatan, kekuatan, kesarasan. So Paduka berkahi wonten ing panyambutaanipun setunggalan-setunggalipun supados saged berhasil ing tundhonipun saged nyekapi sedaya kebetahan wonten ing rumah tangganipun piyambak-piyambak. Ngantos jemaat menika anggadhahi saestu sumuyut dhateng Gusti, pitados dhateng Gusti. Malah jemaat menika Paduka berkahi supados saged berkembang maju dados di gereja ingkang dewasa. Mila kawula pasrahaken jemaat wonten ing GKI Sukarela Gusti. Paduka berkahi setunggalan-setunggalipun
paduka ingkang dados pangen supados paduka ngen jemaat paduka wonten GKI Sukolilo. Kawula pasrahaken sedaya pergumulanipun Gusti piyambak ingkang badhe nuweni lan mirsani sedaya badhe dipun berkahi dening Gusti. Gusti ugi kawula ndedonga kangge Gereja GKI Sumber Soko. Kawula pasrahaken gereja menika Gusti supados jemaat menika nggadahi kekuatan saking paduka, nggadahi kesehatan saking paduka, kesarasan ingkang nganti wonten ing gesangipun jemaat paduka wonten ing Sumber Soko. Supados jemaat wonten ing Sumber Soko menika tansah manggihaken tentrem rahayu awit saking Syekh Rahmat paduka. Duh Gusti ugi paduka berkahi wonten ing panyambut damel usahanipun napa kemawon ingkang dipun tindakaken wonten ing jemaat Sumber Soko menika. Paduka ngluraken asta supados jemaat menika saged berhasil ing tundhonipun saged nyekapi wonten ing kebetahan, wonten ing keluarga, wonten ing rumah tangga. Ugi sedaya kawula pasrahaken dhateng paduka. Kawula pitados paduka mboten badhe ninggakaken inggih menika jemaat wonten GKI Sumber Soko. Kawula pasrahaken Pak Halim sak keluarga, sak brayatipun wonten ing pangosipun Gusti. Gusti ingkang badhe nganti nglindungi ngayomi saha paring berkah. Ugi paduka tebihaken saking sakit penyakit. Supados paduka paring kekuatan, kesarasan, kesehatan saking paduka wonten ing jemaat menika. Supados jemaat menika dipun sarengi wonten ing gesang tentrem rahayu awit saking Syekh rahmatipun Gusti. Gusti ugi kawula badhe nglajengaken pandonga kawula dhateng paduka wonten ing GITJ ngonti. Gusti paduka berkahi jemaat wonten ing GITJ ngonti menika. Supados nggadahi pertumbuhan iman ingkang selalu berkobar-kobar melayani dhateng paduka Gusti. So paduka berkahi napa ingkang dipun tindakaken wonten ing jemaat GITJ ngonti menika supados Gusti ingkang nyarengi, Gusti ingkang paring berkah. Mbok menawi wonten ingkang sakit kados wonten mriki Bu Juwarti, Gusti paduka kersa ngrawuhi, Gusti paduka kersa njamah, paduka kersa nglipur supados awit jaman paduka sederek kawula menika saged sembuh awit saking panglipur paduka rawuhi, paduka lipur piyambakipun badhe nggadahi sukarna pitados dhateng Gusti, setya tuhu dhateng Gusti. Mila Gusti sederek kawula menika paduka berkahi kesehatan, kekuatan, kesarasan. Mila kawula pasrahaken namung kuwaos paduka ingkang nyarengi jemaat wonten ing GITJ niki Gusti paduka berkahi Pak Mujiono ingkang ngesuwi jemaat menika. Paduka berkahi kekuatan, kesehatan, kesarasan. So paduka berkahi wonten ing usaha panyambut damelipun. Supados wonten ing usaha panyambut damelipun saestu ndadosaken berkah wonten ing gesangipun. Mila kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing ngonti menika Gusti paduka ingkang nanti nglindungi saha paring berkah. Gusti kawula ugi badhe ndedonga wonten ing jemaat Wegil. Kawula nyuwun dhateng paduka Gusti mugi paduka berkahi wonten ing pertumbuhan gereja wonten ing Wegil. Paduka berkahi jemaat, paduka kersa tambah jiwa-jiwa supados wonten ing Wegil menika wonten ing jemaat Wegil menika ing mangkenipun saged ngrembaka. Mila kawula suwun dhateng paduka Gusti menawi paduka kersa menika boten badhe wonten barang ingkang mokal. Sedaya badhe kalampahan kanthi sae. Mila kawula pasrahaken jemaat Wegil khususipun ingkang dipun suwi dening Bapak Nadenan. Mugi paduka paringi kesehatan, kesuwatan, saha kesarasan. Paduka berkahi sedaya keluarganipun Bapak Nadenan.
supados sedaya dipun lindungi dening Gusti, dipun jamah dening Gusti, dipun tuntun dening Gusti wonten ing margining kalersan, supados jemaat Megil menika dados kaca panilon dhateng masyarakat ing tundhonipun jemaat Megil menika saged bertumbuh, berkembang dados gereja ingkang dewasa. Menika ingkang dados panyuwun kawula dhateng Paduka Gusti, mugi Gusti kersa paring berkah dhateng panyuwun kawula menika ingkang mboten sampurna. Nanging kawula pitados Gusti Yesus menika Allah ingkang sampurna, badhe nyempurnakaken sedaya panyuwun lan pandonga kawula. Mila kawula pasrahaken sedaya pandonga menika wonten ing ngarsa Paduka Gusti, wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang dados tuke gesang kawula sedaya. Kawula ndedonga saha syukur. Demikian kami juga berdoa kepada Yang Bapa, meneruskan doa kepada kami Bapak Santoso untuk keluarga yang dengan Ibu Sugianti yang ada di Lombok, memberikan kesehatan, kekuatan, apapun yang dibutuhkan, tangan Tuhan akan campur tangan dan memberkati Ibu Sugianti. Demikian Mbak Sumari yang saat ini mengalami gangguan kesehatan dan lututnya ya Bapak, juga kita mau dengan jamaah lutut yang mengalami sakit ini sehingga membuat Mbak Sumari menjadi sembuh oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan yang diberitakan. Demikian juga Mbak Nan yang saat ini sedang mengalami sakit gigi. Kami percaya tangan Tuhan juga ketika Anda berkenan menjamahnya, maka gigi yang mengalami sakit ini akan disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa untuk GKMI Ngandong, rindu hamba Tuhan yang melayani, diberkati dalam pelayanan rumah tangganya, dalam pelayanan minggu, dalam pelayanan yang lain. Tangan Tuhan akan terus bersama dan memberkati setiap hamba Tuhan, pengurus, bahkan jemaatnya juga diberkati, juga bertumbuh kembang dengan baik oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan terlebih GKSI Ngandong akan tepat menjadi dewasa jika Anda berkenan Bapa. Demikian juga untuk jemaat supaya maju di dalam iman, maju di dalam segala sesuatu yang dikerjakan ketika Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan jemaatmu yang ada di GKMI. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga pada siang hari ini bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk menghadirkan ibu kami, Ibu Yohana Haryati yang dari Kayen, yaitu mendukung Persekutuan Umat Kristen Kecamatan Sidoarjo ini ya Tuhan. Oleh karenanya kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan, dari jauh berlelah untuk datang di tempat ini memberikan dukungan moral kepada kami yang ada di tempat ini Bapak. Oleh karenanya di masa tuanya ini kami tanggungan sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan, untuk yang mengatur, untuk yang merencanakan untuk depannya lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami untuk Ibu Yohana Haryati pada sore hari ini. Demikian kami juga berdoa untuk GKMI Poncomulyo tentang pertanian. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini musim-musim ini para petani banyak yang mengeluh akibat dari pertanian yang gagal. Tapi kami tahu Tuhan punya rencana dan punya maksud tersendiri dalam kehidupan jemaat yang ada di GKMI Poncomulyo. Oleh karenanya untuk memberikan anugerah kesabaran kepada mereka yang ada di sana sehingga pertanian boleh berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan dan dengan cara Tuhan sendiri, Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Demikian untuk supaya jemaat berani bersaksi ketika ada roh yang suam-suam kuku di dalam dirinya Tuhan, untuk korbankan semangat
roh yang menyala-nyala sehingga berani bersaksi sesuai dengan janji-Mu. Ketika mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka penyertaan Tuhan itu akan terus dilakukan, akan terus ada dan ada, sehingga jemaat yang tadi kita ini tidak takut untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, karena memberikan roh keberanian di dalam hidup mereka di sana bersama. Terima kasih Tuhan, untuk berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di DKM PBI Gunung Batu, pemilihan jemaat kesehatan, iman dan ekonomi, semua Tuhan yang menanggungnya, karena Engkau sendiri Tuhan yang sudah memilih jemaat-Mu yang ada di PBI Gunung Batu. Oleh karenanya kesehatan, iman dan ekonomi hanya Engkau yang berkuasa mengatur dan yang merencanakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami tanggungkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Ketika jemaat-Mu ada yang mengalami sakit, gangguan kesehatan pada tubuhnya, kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang dialaminya akan sembuh. Amin. Demikian juga ketika lesu imannya, menguatkan dan teguhkan. Hanya Engkau yang tahu Bapa, hanya Engkau yang mengerti, karena Engkau yang memberikan iman itu kepada jemaat-Mu yang ada di Gunung Batu. Demikian ketika ekonomi mengalami lesuan Tuhan, apapun yang menjadi cara Tuhan, apapun yang menjadi jalan Tuhan, semuanya pasti akan teratasi. Sampai sejauh ini Tuhan, kami masih percaya kepada-Mu. Bukan orang besar yang menjadi tolak ukur kami memperoleh jawaban yang datangnya dari Tuhan, tetapi ketika kami hidup benar di dalam Tuhan, maka semua permasalahan di dalam hidup kami akan teratasi, akan terselesaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih demikian kita pemilihan kesehatan secara khusus Bapak Rasmo dan Ibu Tasmi yang saat ini kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakitnya, tetapi Engkau tahu Tuhan, karena Engkau yang menciptakan Bapak Rasmo dan Ibu Tasmi, organ tubuh yang melalui gangguan yang mengalami gangguan kesehatan. Dari tempat ini pun kami berdoa, jika Tuhan berkenan dan jika Tuhan mau, jamah Bapak, jamah Tuhan, jamah Tuhan, sehingga di sana ada kesembuhan untuk Bapak Rasmo dan Ibu Tasmi. Terima kasih, ini doa permohonan kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus, dan setiap orang yang percaya akan setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada sore hari ini sama-sama berkata amin. Bapa surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin persembahan doa EUK pada sore hari ini, sehingga kami bisa merampungkan semuanya karena berkat dari-Mu. Bapa, ajari kami rendah hati seperti firman-Mu pada sore hari ini, sehingga hidup kami pribadi lepas pribadi akan Engkau pulihkan dalam segala hal. Amin. Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat jasmani yang dari Engkau lewat saudara-saudara kami di sumber Solo ini. Bapak, Engkau sucikan sehingga berkat jasmani betul-betul berguna bagi kesehatan kami. Saudara semua, pulanglah dengan berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Ibadah sudah berjalan dengan lancar. Semua dukungan sama hormat Pak Alim, Ketua kita dan seluruh majelis
Kaji Joko yang sudah menerima kami di tempat ini. Berterima kasih juga untuk Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman. Ucapan terima kasih. Bapak Ibu kita akan masuk dalam lain-lain serba-serbi PUK. Yang pertama, sebelum saya lebih banyak menyampaikan beberapa hal, apakah ada yang baru ikut persekutuan ini? Ini pertama. Kalau tunjuk satu, dua. Nah, saya persilakan untuk memperkenalkan diri supaya kita mengenal ini dari mana dan nama dan sebagainya. Monggo siapa dulu? Jelek. Dari Ibu monggo Ibu dulu. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dari Wakil Desa Berpikir di DKM DKM Kali Rejo Bebalan, tapi aslinya dari DKM Protif. Oh ya. Ibu Ibu siapa? Bu? Putri Wulandari. Putri Wulandari. Sudah lama ya? Kok baru muncul ini? Menjadi Kristen sudah lama. Saya tuh background keluarga Muslim semua, dari satu punya Kristen, tapi nggak tahu kenapa puji Tuhan sayang sama saya. SMP kelas 2 pertama kali saya ke gereja, tapi ya nggak ada dukungan dari keluarga toh. Asalnya bapak ibu saya sama adik, tapi terus bapak ibu kan pada merantau sendiri-sendiri, jadi saya sama adik tinggal di rumah sendiri, kadang sama nenek gitu. Terus jadi kayak nggak ada support sistem dari keluarga karena keluarga kan Muslim semua. Terus akhirnya saya menikah dengan orang Muslim. Awalnya saya benar-benar mau ikut dia, tapi nggak tahu kenapa saya sudah waktu emang rencana Tuhan seperti ini. Saya jalan sampai banyak masalah dari Tuhan. Terus pada akhirnya saya ditemukan sama orang Kristen. Sebenarnya pertemuannya itu aneh ya, kan waktu itu saya di kader. Nah saya tuh lihat ada nama, kok namanya orang Kristen. Entah beneran Kristen atau tidak, saya mau tanya kan Kristen itu ada tanya itu kan minoritas. Saya mau tanya juga sungkan juga sama orangnya. Jadi kalau setiap ketemu sama beliau yang namanya kok kayak orang Kristen gitu ya, saya tuh pengen banget nanya, Mbak kamu Kristen apa enggak? Takut juga nanti dia tersinggung ya kalau bener Kristen atau tidak. Tapi daripada saya penasaran gitu ya, kan setiap saya ada masalah itu kayak beli lagi tuh baca atau firman kayak seorang ada yang mengatakan seperti itu, ada yang kayak kayak dia seperti itu gitu. Terus sampai akhirnya aku membela yang di maaf dia tanya ya kamu namanya orang Kristen bener Kristen nggak sih? Saya oh iya aku Kristen gitu. Terus saya tanya ada persekutuan enggak, aku pengen banget deh, tapi saya nggak berani terbuka dulu, kayak sembunyi-sembunyi, jadi kayak gereja nggak kita konflik, tapi lama-lama kayak banyak sekali masalah datang. Terus kayak ternyata udah tuh jangan lari terus sama Tuhan, kamu mau lari kemana, mau kamu aja terus. Terus pada akhirnya kayak Tuhan mengatakan saya untuk ngomong sama keluarga, tapi keluarga tuh kayak responnya nolak banget. Jadi keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarga besar saya nggak tentang banget dan matai banyak hal gitu. Jadi saya kayak minder gitu, Pak artinya anak gue kayak gini, tapi anak kayak gini, anak lu aja gandeng terus anak lu anak ini sudah bisa ngomong seperti itu ya Tuhan. Terus kayak loh dia kayak apa ya, pantas dia Tuhan gitu, keluarga saya seperti itu, terus saya seperti ini, banyak sekali kayak saking minder sih nggak pantas, itu nggak jangan nggak usah, tapi kayak Tuhan sayang sama kamu kayak seperti itu, kayak dia ngomong dari saya bilang oke nggak apa-apa Tuhan. Kalau saya kayak Tuhan tuh datang tuh untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berusaha. Kalau saya suci saya nggak butuh Tuhan gitu, oke saya dikuatkan seperti itu setiap hari setiap saat gitu. Aku awalnya nggak bisa, aku pengen rutin baca firman tapi kan nggak bisa ya. Yang baca firman tuh kayak sembunyi-sembunyi, jadi kalau saya baca firman sambil duduk kayak ngumpet-ngumpet.
Tapi sekarang lewat banyak masalah, ada nikmat semuanya itu, setidaknya saya dapat lampu hijau, kayak dapat izin, meskipun dukungan penuh belum, tapi dapat izin kebebasan untuk beribadah. Itu sesuatu yang sangat saya syukuri. Semoga dari situ nanti saya dengan dukungan semuanya bisa jadi berkat untuk keluarga dan di tempat di mana Tuhan menempatkan saya. Iya, terima kasih untuk ceritanya. Memang komunitas ini tepat dengan ada di komunitas ini, karena saya beberapa waktu bersaksi bahwa saya membawa jiwa mengajak orang yang baru kenal itu ya dalam persekutuan ini, sehingga mereka merasa ayam apa ya di tengah-tengah saudara seiman, jadi merasa dikuatkan. Mari kita sama-sama di sini tempat untuk kita menguatkan dengan bisa sharing dengan siapapun yang bisa diajak sharing menguatkan, karena tentu masih butuh dukungan, karena suami kan belum 100% ya. Tapi setidaknya nggak marah ya, nggak dimarahin, itu ngumpet-ngumpet marah. Sekarang saya udah firman jadi bisa oke aja. Itu sudah di kemajuan, disyukuri. Sudah kemajuan, nanti akan ada kemajuan yang lebih lagi. Amin. Ya, terima kasih Ibu dari Ibu TNI Kalirjo. Tetap semangat. Nanti kalau ada pertemuan nanti ikut saja, kita bisa sharing. Ya, saling membantu. Tujuannya itu perkara apa sih enggak? Tujuannya itu kita saling makan. Kalau enggak ada PUKH enggak kenal Pak Halim. Pokok Halim enggak kenal. Makanya saya kalau kesini itu saya teringat mujizat luar biasa. Ketika menjenguk Pak Halim setelah infeksi tetanus ya Pak, saya itu trauma sekali karena saya mengalami, bukan saya tapi kakak saya mengalami, baru percaya, baru kembali kepada Tuhan berapa bulan saja dia kena tetanus dibantu Tuhan. Jadi bertobatnya 3 bulan bertobat wajib, yaitu persekutuan ini 3 bulan dipanggil Tuhan. Dia bertobat dari segala macam perbuatannya, judi, mabuk, sport segala macam lah, dan kawan-kawan itu bertobat meninggalkan Tuhan, ikut ke gereja, ikut Kristen, tak keluarga, 3 bulan dipanggil Tuhan. Ya gara-gara tetanus itu. Dan saya kemudian terngiang-ngiang Pak Halim, ini mujizat bukan main-main Pak Halim ini. Ketika saya datang ke tempat ini, Pak Halim dengan keadaannya masih lemas, begitu pulang dari rumah sakit dan tetap bertahan sampai hari ini, diberkati Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Tepuk tangan Tuhan untuk Tuhan. Saya kalau kesini pokoknya terus karena punya sedikit trauma cerita itu, dan Pak Halim jadi contoh dia semangat sungguhnya itu mengandalkan Tuhannya luar biasa. Terima kasih Ibu, dan sekarang yang kedua Mas, Bapak, Mas. Ya, silakan, persilakan. Salam Bapak Ibu. Halo. Perkenalkan nama saya Anwar. Tidak pakai sadat ya. Saya asli orang Sumatera, lebih tepatnya di Pulau Nias. Saya mahasiswa praktek di DKI Kudus di Nandong. Saya praktek di sana selama 3 bulan. Saya mahasiswa dari STT SABPI dari Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Anwar. Dari namanya itu saya curiga ya. Bisa dari asal mula nama Anwar, apa memang dari lahir? Agak kaget ya. Ya memang tadinya sih kalau saya kenalan orang beranggapan saya Muslim. Padahal bukan, saya Kristen dari lahir. Cuma memang nama saya sebenarnya cukup panjang. Ini memang biasa dipanggil Anwar. Ya, cuma tanya saja karena kelihatannya nama itu bagi kita kan nama orang sebelah. Karena ya nggak apa-apa sih, karena saya lihat nama David itu dipakai oleh semua orang, jadi David. Ya, terima kasih untuk perkenalan Mas Bapak. Ada lagi Bu Edi. Oh gitu Mas. Monggo Bu Edi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri.
Tapi asring mriki Pak. Yaitu kalau winginane paling itu wonten persekutuan Pati Selatan. Nggih Pak nek lebih Bapak nggih kula saged napa ngaten nggih matur. Asring mriki Pak. Izin Pak Ketua. Izin, monggo Pak. Gini saudara-saudara, Bu Edi itu suaminya dulu adalah guru Injil. Edi dari GID Cikanyen, beliau sudah dipanggil Tuhan. Hanya Pak Edi dan Bu Edi itu adalah tokoh di sini yang diidolakan di Sumber Soko Pak Nadine ini, karena beliau berdua Pak Edi dan Bu Edi yang merawat jemaat yang ada di sini. Mungkin pasti wonten Mbak. Dereng wonten Tijen. Ngaten Pak. Luar biasa. Terima kasih juga kiranya di tengah-tengah kami menguatkan kami semua. Jadi patut dicontoh Bapak Ibu ya, tokoh yang rumah jemaat dari nol, dari nggak ada orang sampai Sakjane mboten lho Pak. bukan. Kesaksianipun Bu Naripun Bu Edi niku 3 tahun tidak ada pelayanan. Dan itu dolan nonton kayen. Dan itu juga Natalan. Ini dengan si api dia Natalan. Dulu gitu mati dilayani 3 tahun. Nah itu simbol kalau tak derek. Kita bersyukur ada sesepuh yang ada di tengah-tengah kita, bisa mengkaran takon. Terima kasih. Adakah yang lain lagi yang mungkin baru pertama ikut? Bisa ada. Ini karena kesaksian. Pak Puri itu senang dengan kesaksian. Sinten badhe kesaksian. Moga kesaksian kas bebas. Yinu saya suping sautan dumateng bacaran sami ingkang tansah dipun ikuti ing sautan menika kawula badhe paring kersa dumateng bacaran sami bilih kantong kolekte ing sautan menika bilih kantong coklat menika wonten 117 lan kantong hitam menika wonten 113. Lan secara khusus kangge persekutuan salajengipun mangke wonten bulan Juli mangke dumawah wonten GITJ Nglengki. Matur nuwun. Muji, terima kasih. Pertolongan sudah melaku. Ya, persekutuan kita tetap jalan. Bukan tergantung uangnya, tapi hati kita mau bersekutu. Terima kasih Pak Muji. Nah, tiba saatnya kita akan sedikit ngomong-ngomong. Bincang-bincang diskusi karena bulan Juni yang kita rencanakan bulan depan ini kita akan ada pelatihan membuat sabun. Itu kita sepakati pembicaranya sudah tepat, termasuk nanti juga akan membawa bahan yang digunakan, nanti apa-apa yang perlu jenengan siapkan nanti akan saya share di grup nanti, tapi intinya sudah siap, tinggal jalan kita siapnya kapan. Nah itu ada kalender di bulan Juni bisa dilihat kira-kira sing jenengan saged ya mboten sedaya mungkin ya ana sing iso ana sing ora kan ya wajar, tapi setidaknya banyak yang bisa niku di tanggal berapa atau hari apa dulu. Nah ini tanggal 16 sih kados support coba saya cek itu tanggalnya kok itu Mei. Iya 16 seperti lain. Ya abang tanggal apa ya? Suruh Suronan. Apa ya? Bapak, sini aja, lihat ya kita tentukan harinya. Pripun ini hari dulu, harinya dulu hari nopo saya Jumat, nopo Sabtu, itu sing paling longgar kita kok nih. Jumate Pak. Jumat. Iya, pripun? Jumate mawon. Jumat mawon. Nek menjelang Sabtu ngeten iki
Kita konten kata sing Oh, ngaten nggih. Pripun Bapak Ibu sepakat Jumat? Nek abang mau Selasa. Selasa. Hari apa? Abang iku mau Hari. tahun baru Islam. Iki kok suro niku. Tanggal 1 suro. Suro. Lah pripun? Mungkin dadi sarut yang sanes. Ini apa dari ibu? Ibu dan nak tidak kadang kan disarut. Oh, dan ya tapi semua ya. Jumat nggih. Monggo. Jumat niku wonten tanggal 5, 12, 19, 26. Nah, Juni itu anak-anak sekolah mau libur. Nanti yang pembicaraan itu nggih program anak ini pun nanti kan program cedak putra sekolah. Pripun iki tanggal 19 rolah itu sebelas. Ya, mesti sebelas. 19 apa 26? Nah, wase pergi. Sekolahnya mau. Niku pun libur niku. Nggih. Ngaten nggih. Niku Jumat apa Sabtu? Jumat. Jumat. Jumat lain. Pak, tapi paling pon pagi. So, dinane Jumat. Baik, cuma 15 Juni. Ini Pak PR. Nggih. Dinane Jumat tanggal 12 Juni. Nggih. Parahin urut. Wis program karo kegiatan itu wis rada selo ngoten. Sekolahan ya rada selo. Rokok biasanya nggih. Dan itu mandene ten pundi Pak? Mengke dia niki monggo dirembuk. Nah, niki nak napa rasa-rasane Mbak Toto niku. Mbak Toto, guruku ya siap ngaten niku. Pripun karo jenengan tanggapane? Nggih. Pripun? Nah, Mbak Toto tengah-tengah iki mosok tak tokono guruku ya kadua. Ya. Ana mandok rek kedua. Kali panggonanipun pun siap. Taman niki niku lak Nama ini itu api itu kan. Pripun Bapak Ibu? Nganu nggih, sepakat dengan Mbak Toto? Nggih, dengan Mbak Toto. Nah, saniki wekdalipun jame pinten saene? Enjing napa sore apa siang-siang tadi Mas? Apa Sonten jam mulai tengah-tengah iki nggih, jam 12 nggih. 12 berangkat gitu deh. Nggih. Berangkat dari rumah, dari nyampe sana jam 1. Nanti jam 2 kan sudah dimulai. Nggih. Niku nggih cepet kok. Jadi nggih, anu mboten. Dangu Orang mulai laporan komen. Nggih, iki kesane diserah. Tertarik bahwa untuk pelatihan membuat sabun ekoenzim namanya sabun ekoenzim itu tanggal 19 dinten Jumat jam 1 siang. Oke. Saya harapkan ini berdampak bagi gereja-gereja. Ya mestinya ya tidak semua kemudian mau jadi pengusaha sabun kabeh ya, namanya perjalanan itu ya wong 10 apa bener apa sebenarnya dari siji ini wis apik. Jadi paling enggak tapi ilmunya kan tetap bermanfaat ya. Jadi itu tanggal 19 ya disiapkan waktu di Budri tanggalnya Budri yang anu liyane ditolak ya ono acara. Masing-masing gereja silakan nanti saya akan share grup yang akan ikut supaya nanti tahu jumlah personel berhubungan dengan bahan yang akan disiapkan. Kalau personelnya banyak itu kan bahannya juga banyak. Jadi nanti saya share grup siapa yang ikut atau dari gereja mana berapa orang yang mawon. Jadi nanti dari kami bisa menyiapkan bahan yang diperlukan. Dan nanti bahan-bahan nanti kami pengurus saya masih bisa coba menyiapkan. Karena kan tentu butuh sound system, butuh kompor juga atau dan lain-lain. Biasanya nanti saya konsultasi dengan pembicaranya. Jadi nanti akan saya persiapkan tanggal 19 itu disepakati di rumah Mbak Toto di Pondok. Bapak Ibu, sejauh ini wonten ingkang dipun tanglet-tanglet? Monggo. Saya sebelumnya terima kasih sudah
panggonan sing kaya ngono Sujati. Sepakati tempat. Panggonan ngejos. Terima kasih ya. Dan terus yang kami tanyakan, yang dibutuhkan apa saja, yang kami menyediakan apa saja yang diperlukan untuk itu. Yang jelas tempat duduk. Tempat duduk ya nanti kalau mestinya sering konsultasi koordinasi dengan ibu dan bapak nanti apa yang harus disiapkan di sana, dan sebisa mungkin ya kisi nom lah berusaha menyiapkan kalau nanti bu bapak di sana ada yang mungkin kita pinjam dulu, tapi kalau nggak ada ya kita harus menyediakan misalnya kayak pengeras suara kita. Kalau derana ada. Ada loh rasa bobo. Kompor. Nanti saya akan ngebel dulu kira-kira yang kami sediakan apa, saran bawa apa, kami apa. Oke. Karena ini tanggalnya juga belum fix kan, karena saya belum ngomong tanggal sekian. Hanya antara bulan Juni Pak, itu aja. Maka nanti saya akan koordinasi lagi kira-kira yang kami siapkan itu apa. Paling banter ya kompor gitu Pak. Iya, motor juga, ini lagi. Iya, kompor gas. Itu. Kemudian tentunya kegiatan itu perlu akomodasi, gemilang ya, itu nanti biar kami belajar, biar belajar menyediakan kami organisasi berpikir. Usaha yang itu batok, biar kami belajar mandiri, berapapun yang kami punya, biar kami belajar untuk menghidupi diri kami. PUK biar hidup dari keringat PUK sendiri. Jadi saya berterima kasih juga bukan nolak dengan pokoknya surat hitung kan, jadi itu setiap ada acara pasti batok dan nggak mau diganti. Makanya ini biar kami anak-anak yang nggak tahu itu sinau mandiri, belajar apapun yang kami punya biar kami maksimalkan, bukan masalah mewah dan tidak, tapi biar kami belajar itu yang terpenting. Jadi biar kami nanti untuk berpikir bagaimana memberi persembahan kasih untuk pembicara, untuk akomodasi, biar kami mikir diri kami sendiri. Nyata nih Pak Toto, tapi kami tidak menutup berkat dari manapun enggak, tapi biar kami belajar. Nah, Mbak Toto mau tak jiwe kan gitu, tapi biar kami ini loh, biar dewasa gitu kan. Jadi itu yang nilai yang mau kami tanamkan di sini. Jadi kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya nggak tahu asik gitu, tapi kita yakin pokoknya jalan. Ya. Misalnya akomodasi awal, kudukan telo rasa mikir sih, kudukan gitu, sebenarnya itu aja. Nah, mungkin nanti kita bisa begini berkaitan nih, mungkin kayak snack gitu. Mungkin kita punya kesadaran masing-masing. Misalnya saking ini bulan itu untuk yang kalian bawa kembali dimakan bersama. Jadi nggak harus beli snack yang di toko snack ya. Aku dulu itu kentang, jadi kan kebetulan kentang kentang itu masing-masing gereja kalau berpikiran seperti itu. Saya pikir kita agak kekurangan akomodasi makanan. Nah tadi Bapak Ibu, ini kesadaran saya nggak masalah, tapi hanya memberi wacana supaya nanti ke depannya kita bisa semakin mandiri. Ya. Jadi ini hanya masukan, bukan sebuah pasangan, hanya gambaran saja. Nanti dari gereja GKJ Sumber Joko ada beberapa orang. Ini tidak menutup kemungkinan wong lanang lho. Jadi lanang itu boleh, pikiran ini mungkin bukan gaweane wong wedok iki sing lanang wedok putra putri sama boleh ikut ya Mas. Jadi tidak dibatasi karena ini ilmu ya. Ini ilmu. Jadi nanti boleh mau perempuan mau laki-laki boleh ikut. Nah, ke sana seadanya semampunya, enggak usah dipaksakan yang mewah-mewah, seadanya bikin apa jagung umpamanya wis panen ya lainnya
sebenarnya apa yang ada di sekitar kita. Nah, ya, nanti dari pengurus saya akan berdiskusi dengan Pak Muji kira-kira kita nyediakan apa ya Pak untuk menggunakan nambahin ketok gayeng kopi apa kan ya. Saya pikir itu supaya kita ke depan belajar mandiri dan menjadi organisasi yang dewasa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai pelatihan. Saya pikir ini dulu, yang penting ini bisa jalan, nanti kita program yang lain. Banyak di isi kepala saya itu banyak, tapi ini kalau ini jalan, nanti ganti yang lain. Nanti apa yang kira-kira bisa kita berikan untuk memberdayakan jemaat di PUK. Nah kan Bapak Ibu ya, jadi saya ingatkan sekali lagi keputusan sore hari ini adalah pelatihan membuat sabun tanggal 19 Juni 2026 harinya Jumat Aing, jamnya 1 siang. Tidak dibatasi siapa yang mau hadir, tapi daftar dulu nanti di grup ya, daftar di grup nanti diisi berapa orang supaya kami bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Nanti kami panitia yang akan menyiapkan segala sesuatunya tentunya dengan bantuan Mbak Toto sebagai tuan rumah. Jadi waktu ini saya kira Pak ya, sana siap urung mungkin tanggal 18 Pak ngewangi-wangi nyapu biasa. Bahkan mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Oh ya. Ini sebelum berakhir acara ini yang hadir dari DBI HICC Wakil mantan ya Mbak dan Bu, kemudian DBI Gunung Batu menang berdua ya, kemudian di KMI Poncomulyo Mbak Toto, tapi Bu Resnu kemarin izin di grup ya Mbak, ada acara retreat apa-apa di Jemaat. KAI Belok Gabur, ITC Ngongki, di KJ Sumber Soko ini, ya, puji Tuhan. Di KNI Ngandong, di KNI Kuawur, jadi di Kuawur belum hadir, di KNI Ubang juga. KNI Kuawur ada satu. Oh, ini bukan gabung badannya. Bukan gabung badannya. Orang diutus. Jangan ditinggal Pak. Jadi dengan kali badannya. nah kalau kumpulan hampir melu rasa. Nanti tampilan dan jaminan juga. Terima kasih yang sudah hadir semua. Mari kita bersama-sama memajukan PKK sesuai visi misi yang sudah disampaikan pertemuan kemarin Daniel. Kita menjadi organisasi yang berdampak bagi ya. Pripun Bapak Pak nopo wonten? Sampun begini kata-kata dari ini. Kalau sampun dipunaturaken ojo bosan-bosan. Ini karena tidak yang terakhir. Bongso pertemuan berikutnya ada di Ngengki. Ini ada di Ngengki, masih di sini ya. Nah, nanti ikut ada. Terus kita dulu ingin dikasih. Ini penting, kita kan sabun untuk ketahanan kita untuk tidak bisa sabun yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Ketua mau, orang mau sabun, seperti kok Pak Daniel, Barai, apa itu Mas Halim, pijet kan sakitnya jasa. Tapi kan di kesempatan yang lain. Saya lagi terima kasih. Dan yang hadir saat ini ada 7 gereja dari 10 gereja. Nah, begitulah saya kembalikan. Mohon Pak Ketua. Ya, kita akhiri persekutuan dan
diskusi di sore hari ini akan tutup dengan doa. Moga haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu melalui Roh Kudusmu hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dari awal sampai penghujung acara ini. Kami sungguh diberkati dengan pertemuan di sore hari ini. Banyak kesaksian yang kami dengarkan yang menguatkan kami. Kami rindu ya, PUK ini menjadi tempat kami untuk saling bertegur sapa, kami saling mencurahkan isi hati kami dalam pergumulan kami, dalam pelayanan kami, supaya kami semakin dikuatkan satu sama lain. Bahkan kami bersyukur Tuhan bila PUK ini kedepannya memiliki visi menjadi berdampak bagi banyak orang. Bahkan bukan hanya untuk anggota PUK sendiri, tapi untuk banyak orang yang semakin diberkati oleh keberadaan PUK ini. Bila dalam waktu dekat kami akan mengadakan pelatihan untuk membuat sabun, Tuhan memberkati acara ini bila memiliki efek dampak yang baik bagi kami mendapatkan ilmu yang baik yang dapat kami praktekkan sehingga bermanfaat bukan hanya bagi kami, dan nanti kami akan tularkan kepada banyak orang di sekeliling kami, sehingga gereja kami dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, mendapat berkat dari ilmu yang sudah kami terima. Tuhan memberkati pembicara yang akan menyampaikan, Bapak Pendeta Aku Senang yang akan menyampaikan bagaimana membuat sabun ini. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan supaya nanti dalam pelaksanaan setiap apa yang disampaikan boleh ditangkap, dicerna, diterima oleh tiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi kami tinggalkan tempat ini, Tuhan berkati GKJ Sumber Soko. Tuhan berkati Pak Halim dan saudara-saudara seluruh jemaat, seluruh pengurus semuanya. Bila kasih karunia Tuhan terus ada di dalam tengah-tengah jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami yang akan pulang dalam perjalanan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.